Non-probability berarti tidak semua elemen di populasi bisa berpeluang menjadi sampel. Kita masuk ke yang non-probability sampling, artinya tidak menggunakan metode peluang. Jadi tidak semua anggota populasi memiliki peluang dipilih menjadi sampel. Hal ini bisa kita lakukan dalam satu penelitian di mana kita biasanya tidak punya frame sampel, tidak punya daftar sampel, tidak punya gambaran berapa banyak populasi yang ada, gitu. Akhirnya kita pakai non-probability. Tapi boleh nggak sih Bu pakai non-probability? Boleh-boleh aja, sah-sah saja. Tergantung nanti populasinya harus kita identifikasi dengan berbagai batasan. Jadi kita hanya bisa menerjemahkan hasil penelitian kita ini pada populasi yang benar-benar sama dengan sampel kita. Jadi itulah kekurangan dari non-probability. Dan dia ada 5 jenis non-probability ini. Ada namanya sampling quota. Jadi kalau sampling quota ya sampel dari populasi yang punya ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan terpenuhi. Jadi misalnya nih kita datang ke puskesmas, di puskesmas itu kita butuh 150, ya udah kalau misalnya di situ ada 150 ya udah 150-nya langsung diambil. Yang penting memenuhi sampai di 150 atau jumlah minimal sampel yang harus kita penuhi. Gitu ya. Jadi dia berdasarkan kuota. Nah, ada yang accidental sampling, yaitu sampel yang secara kebetulan. Jadi dia kebetulan bertemu dengan peneliti, dan bila orang tersebut cocok atau memenuhi syarat-syarat atau kriteria inklusi dari sampel, maka dia masuk. Ini contohnya misalnya kita datang ke puskesmas, kita mau ambil data lansia hipertensi misalnya. Oh ternyata hari itu tuh ada lansia yang datang lagi pemeriksaan dan dia hipertensi, ya udah kita ambil aja langsung. Itu accidental, artinya kita bertemu secara langsung. Nah, tapi tadi tergantung ya si sampelnya setuju atau tidaknya. Gitu. Nah itu yang metode accidental, artinya dia bertemu secara langsung dengan si peneliti. Dan ini juga bisa terjadi pada misalnya survei online gitu ya, metode penelitian online. Jadi dia secara kebetulan mendapatkan link survei itu, ya udah berarti dia accidental. Tapi ada nanti itu yang dia pakai purposive. Jadi ada harus memenuhi kriteria A, B, C dan D misalnya. Nah, itu dia di purposive. Nah, ini yang purposive, jadi dia memenuhi pertimbangan tertentu seperti misalnya keahliannya. Jadi harus ada, kalau misalnya dia membuat suatu batasan-batasan yang sangat kuat dalam penentuan sampel, maka dia dikatakan purposive. Nah, kalau yang accidental tadi kan bertemu secara langsung akhirnya jadi sampel. Tapi tergantung dari kriteria juga. Tapi kalau purposive, ini orang sudah memenuhi kriteria saya, misalnya kita mau penelitian pada ahli gizi di ahli gizi rumah sakit sebanten. Jadi dia sudah memenuhi, maka kita akan ambil di rumah sakit A si ini dan si ini, oke ambil. Rumah sakit B si A dan si C diambil. Itu jadi memenuhi dari kriteria itu. Lalu nanti sampai pada batas jumlah batas minimal sampel kita. Jadi ada pertimbangan khusus ketika bicara yang namanya sampling purposive. Nah, sampling jenuh, nah ini tadi yang Ibu sempat bahas di awal, bahwa kita mengambil semua anggota populasi sebagai sampel. Nah, ini pernah Ibu lakukan di skripsi Ibu. Jadi skripsi Ibu itu kan dengan metode case control ya. Jadi case control itu kita cari case, artinya kita cari data orang yang kasus atau kita cari data orang yang punya penyakit tertentu, lalu kita ambil sebagai sampel kita, gitu ya, baru dicari kontrolnya, jadi orang-orang yang tidak menderita penyakit itu. Ternyata ketika Ibu ambil data di puskesmas, gitu ya, data puskesmasnya ternyata yang kasus itu hanya misalnya 25 orang, gitu.
Padahal dalam sampel minimal ibu itu harus misalnya 35 orang gitu ya. Jadi ya mau nggak mau di si 25 ini diambil. Nah, itu namanya sampling jenuh. Jadi kita ambil secara keseluruhan. Dan memang biasanya dilakukan pada populasi yang dia relatif kecil. Dan biasanya memang pada penelitian-penelitian yang dia sudah mengkat populasinya itu dengan satu kriteria yang cukup ketat gitu ya. Kalau kayak ibu kemarin itu kalau tidak salah itu kejadian diare pada bayi, jadi bayi usia 0 sampai 1 tahun yang terdata di puskesmas gitu ya. Jadi memang yang datang ke puskesmas itu berarti yang memang diarenya itu sudah tidak ditangani secara di keluarga gitu ya, tapi sudah dibawa ke puskesmas ya. Jadi populasinya relatif kecil. Makanya akhirnya dengan sampling jenuh. Nah, yang terakhir adalah sampling snowball. Dan sampling snowball ini biasanya dilakukan pada penelitian data kualitatif. Jadi sebelumnya kita sudah bahas ya, kualitatif itu berarti data-data yang dia sifatnya naratif gitu ya. Dia bisa picture gitu ya, jadi menggambarkan gitu ya. Dan biasanya pakai snowball. Jadi kalau snowball ini dan dia biasanya diterapkan pada kondisi yang sangat khusus. Jadi contohnya adalah misalnya ibu mau meneliti tentang pola asuh pada balita stunting. Ada balita stunting. Tapi ibu kan datang ke suatu desa, tapi ibu nggak tahu nih di desa ini yang stunting siapa saja gitu ya. Pas datang ke kader, saya taunya si ibu ini bu gitu misalnya. Nah, ibu datang ke ibu A. Ketika ibu sudah wawancara dengan ibu A terkait dengan pola asuh, lalu ibu bertanya ke si ibu A, Bu, di desa ini siapa lagi yang anaknya stunting? Nah, si ibu A ini bilang, si ibu B, si ibu C, Bu. Silakan datang ke situ. Nah, ibu akan datang ke ibu B, kemudian ke ibu C. Dari ibu B, kemudian dia menunjuk lagi ibu Z, Y, Q misalnya. Dapat lagi 3. Nah, itu dan seterusnya. Jadi dari 1 bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4 dan seterusnya. Itu snowball. Jadi mulai dari unit yang sedikit 1 itu dan bisa jadi lebih banyak. Kapan kita berhenti Bu untuk mendapatkannya? Untuk mengumpulkan data itu bisa jadi berhentinya itu pada saat datanya sudah mencapai titik jenuh. Titik jenuh itu apa Bu maksudnya? Data yang kita dapatkan ternyata hampir sama. Jadi misalnya sudah dapat nih 10 orang, dari 10 ternyata pola asuh ibu yang punya balita stunting ini udah hampir sama nih jawabannya. Gitu. Itu bisa kita stop. Dan itu memang pada penelitian kualitatif biasanya dilakukan. Nah, makanya tadi disampaikan di sini kan kelemahannya adalah keterwakilan dari karakteristik yang jarang itu tidak terlihat dalam pemilihan sampel. Jadi memang ya berdasarkan penunjukan-penunjukan itu. Dan banyak yang menggunakan metode ini pada penelitian-penelitian yang meneliti atau menggali hal-hal yang sensitif. Misalnya pada orang-orang kelompok-kelompok LGBT gitu misalnya, atau kelompok ODA gitu ya, ODA orang dengan HIV/AIDS gitu, atau orang-orang ya memang dengan karakteristik yang sangat khusus gitu ya. Jadi dan dia biasanya untuk mendapatkan data-data yang sifatnya sangat sensitif.